بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر ونتأسى مثل ما نباه آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسأل إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, silakan langsung untuk Mbak Sapna, bisa langsung lanjut lagi presentasinya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk tim moderator dan kelompok presenter. Baik, terima kasih Bapak Iksan terhadap waktu yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi, dan yang kami hormati penanggung jawab mata kuliah evolusi kelas 5C Saudara Hamsa ya. Saudara Hamsa atau Saudari Sabna. Oke, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia ya pada hari ini. Baik, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langsung saja biar tidak berlama-lama karena di sini presentasinya 2 kelompok ya, dan lumayan banyak juga materi yang akan disampaikan oleh 2 kelompok hari ini ya terkait materi tentang evolusi. Jadi
biar tidak berlama-lama, langsung saja perkenalkan di sini saya Muhammad Anggir Duta Rizky selaku moderator kelompok 5 dan di sini saya dengan senang hati akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Sapna Nurfadila dan yang kedua ada saya sendiri dan yang ketiga ada Mbak Rifkin Zaida. Oke, karena tadi sudah dibuka dan diawali dengan bacaan doa ya, dipimpin oleh Bapak Iksan. Jadi saya di sini akan memimpin doa dengan membaca basmalah supaya kita diberi kelancaran pada presentasi dan mata kuliah evolusi hari ini. Oke, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nurfadila. Oke, baik, untuk Mbak Sapna, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi evolusi sifat fenotipik. Evolusi sifat fenotipik adalah perubahan dalam karakteristik fisik dan perilaku organisme yang terjadi selama beberapa generasi sebagai Evolusi sifat fenotipik adalah perubahan dalam karakteristik fisik dan perilaku organisme yang terjadi selama beberapa generasi sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor genetik, lingkungan, dan seleksi alam. Fenotip adalah segala sesuatu yang dapat kita amati dan ukur pada organisme, termasuk penampilan fisik, seperti warna bulu pada burung atau ukuran tubuh pada manusia, perilaku seperti pola makan atau cara berkomunikasi, serta sifat-sifat lain yang dapat diidentifikasi melalui pengamatan. Evolusi fenotipik terjadi ketika individu-individu dengan karakteristik fenotipik tertentu memiliki keunggulan yang lebih besar dalam bertahan hidup dan berkembang biak dibandingkan dengan individu dengan karakteristik yang berbeda. Yang B, maaf sebentar. Oke, baik. Mohon maaf Bapak ya, sebentar untuk gangguan teknis. Baik, kalau sudah siap Mbak Sapna ya, boleh di-share kembali. Nah. Kemudian yang B, komponen variasi fenotipik. Variasi fenotipik pada sifat fenotipik adalah jumlah variasi akibat perbedaan antara genotip dan variasi akibat pengaruh langsung lingkungan dan gangguan perkembangan. Pada gambar di samping, pengaruh hanya satu lokus pada fenotip, kemudian mengambil titik tengah antara rata-rata dua homozigot sebagai titik acuan. Kemudian rata-rata fenotip dari individu A1 dengan A2 menyimpang dari titik tengah tersebut sebesar plus A dan fenotip dari A2 dengan A2 sebesar min A. Kuantitas A efek aditif adalah efek aditif suatu alel, mengukur seberapa besar fenotip dipengaruhi oleh genotip dan pada lokus tersebut. Variasi genetik aditif tergantung pada besarnya efek
aditif alel pada fenotip, dan frekuensi genotip. Jika satu genotip adalah yang paling umum, sebagian besar individu mendekati fenotip rata-rata, sehingga variasinya lebih rendah daripada jika beberapa genotip memiliki frekuensi yang lebih merata. Ketika beberapa lokus berkontribusi secara aditif terhadap fenotip, fenotip rata-rata dari genotip tertentu adalah jumlah nilai fenotip dari masing-masing lokus. Varian genetik aditif memainkan peran penting dalam teori evolusi, karena efek aditif alel bertanggung jawab terhadap tingkat kesamaan antara induk dan keturunannya, dan oleh karena itu merupakan respon dasar terhadap seleksi dengan populasi yang buruk. Ketika alel memiliki efek aditif, fenotip rata-rata yang diharapkan dari induk keturunan sama dengan rata-rata fenotip induknya. Evolusi melalui seleksi alam mengharuskan seleksi di antara induk yang secara fenotipik berbeda tercermin dari fenotip rata-rata generasi berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sapna ya atas penyampaian materi pertamanya. Yang kedua, materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Rifkin Zaida. Kepada Mbak Rifkin, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi karakter kuantitatif. Yang pertama, varian genetik dalam populasi alami. Variasi yang diwariskan telah dilaporkan untuk sebagian besar hewan yang diburu pada bagian spesies. Akan tetapi tidak semua karakter memiliki variabilitas yang sama. Misalkan karakter berkorelasi kuat dengan sifat buruk seperti sebagai fekunditas cenderung memiliki heritabilitas yang lebih rendah dibandingkan karakter yang tampaknya tidak terlalu mempengaruhi kebugaran. Namun, rendahnya komponen kebugaran timbul dari besarnya komponen varian lainnya pada denominator dari ekspresi. Varian genetik aditif atau VA, komponen kebugaran sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelainan morfologi dan lainnya. Mungkin karena banyak karakteristik fisiologis dan morfologi yang mempengaruhi kebugaran. Next. Tanggapan terhadap seleksi buatan. Para pemulia hewan dan tumbuhan telah menggunakan seleksi buatan untuk mengubah spesies peliharaan dengan cara yang sangat biasa. Darwin membuka asal-usul spesies dengan analisis perubahan-perubahan tersebut, dan para ahli biologi evolusi telah menarik kesimpulan-kesimpulan berguna tentang evolusi dari seleksi buatan sejak saat itu. Dalam waktu yang sangat singkat, seleksi telah menghasilkan perubahan evolusioner yang sangat besar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada biasanya. Tidak dalam catatan yang sangat besar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada biasanya tidak dalam catatan fosil. Namun kemajuannya tidaklah konstan. Beberapa populasi percobaan menunjukkan periode dengan sedikit perubahan, diikuti dengan episode peningkatan yang cepat. Ketidakteraturan dalam respons tersebut sebagian disebabkan oleh asal-usul dan fiksasi mutasi baru yang mempunyai dampak cukup besar. Next. Hasil seleksi buatan keturunan merpati peliharaan semuanya dikembangkan dari merpati liar melalui pembiakan selektif. Masing-masing ras mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda dengan nenek moyangnya, seperti yang A, paruh yang panjang dan darah tanpa bulu yang besar di sekitar mata burung pembawa Inggris. B, kerongkongan yang sangat menggembung, sikap berdiri tegak, tubuh memanjang, dan kaki serta jari-jari kaki orang Inggris yang cemberut. Dan C, ekor fantail dengan 32 atau lebih bulunya. Ekor kipas ini luar biasa karena ekor semua spesies dalam keluarga merpati dan di sebagian besar keluarga burung lainnya normalnya mempunyai 12 bulu. Next. Yang D, seleksi pada populasi alami. Bukti stabilisasi seleksi. Banyak sifat yang tunduk pada seleksi yang stabil sehingga nilai rata-ratanya hanya sedikit berubah. Jika tidak sama sekali, misalnya bayi manusia memiliki tingkat kematian yang lebih rendah jika mereka mendekati rata-rata populasi. Bentuk berat badan lahir dibandingkan jika mereka lebih ringan atau lebih berat. Pemantapan seleksi seringkali terjadi karena trade-off antagonistik agen seleksi. Arthur Weiss dan rekannya menemukan bahwa musuh alami yang berbeda menyebabkan seleksi bertentangan pada ukuran empedu yang disebabkan oleh lalat empedu goldenrod. Next.
Larva lalat ini menyebabkan pertumbuhan berbentuk bulat atau empedu pada batang tanaman inangnya goldenrod. Sebagian besar variasi ukuran empedu disebabkan oleh variasi genetik pada lalat yang makan dan menjadi kepompong di dalam empedu yang muncul di musim semi selama musim panas. Tawan parasitoid Eurtoma gigantae dan E. obstiferis bertelur pada larva dengan memasukkan ovipositornya melalui dinding empedu. Para peneliti menemukan bahwa parasitoid E. gigantae sangat konsisten lebih dipilih untuk saluran empedu yang lebar, yaitu kematian terbesar terjadi pada larva lalat di saluran empedu yang sempit karena ovipositor tawan tidak dapat menembus jaringan empedu yang tebal. Euthyotina obstitius umumnya dipilih untuk empedu yang berukuran sedang burung paling sering menyerang empedu yang lebar memilih untuk diameter empedu yang lebih sempit. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, baik sekali ya penyampaian materi. Yang kedua dari Mbak Rifkin Jaida ya, sangat excited sekali sampai tidak bisa mengontrol ininya ya, temponya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan ya tentang framework for conflict and cooperation. Jadi di sini adalah tentang kerangka konflik dan kerjasama. Nah, ini apa sih kerangka konflik dan kerjasama dalam sebuah evolusi itu? Nah, Darwin pertama kali memahami seleksi alam ketika dia membaca teori ekonomi Thomas Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi pasti menyebabkan persaingan untuk mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya. Nah, ini jelas ya. Kemudian Darwin dalam membaca teori ekonomi Thomas Malthus tersebut, dalam esai tersebut Darwin menyatakan bahwa di antara semua spesies hanya sebagian kecil dari spesies yang dilahirkan dapat bertahan hidup untuk bereproduksi, dan bahwa spesies yang bertahan hidup seringkali merupakan spesies yang paling siap bersaing untuk membatasi sumber daya. Nah, dengan demikian konflik sudah melekat dalam gagasan seleksi sejak awal. Namun, Darwin segera menyadari bahwa tidak semua seleksi alam berasal dari pertarungan terbuka di antara anggota-anggota suatu spesies. Nah, kita juga mengamati kerjasama di alam di antara sel-sel dan organ-organ suatu organisme individu ya, antara pasangan yang melakukan reproduksi seksual. Nah, di antara individu-individu tersebut banyak spesies sosial hewan dan bahkan menjadi pasangan spesies mutualistik atau saling menguntungkan. Namun konflik begitu banyak terjadi di mana-mana, bahkan tidak dapat dihindari, sehingga pertanyaan tentang bagaimana teori evolusi dapat menjelaskan kerjasama telah menjadi perhatian para ahli biologi evolusi sejak masa Darwin. Maka oleh sebab itu ini dibuat materi dan dijelaskan dalam pembahasan kita kali ini. Baik, untuk slide selanjutnya, Mbak. Nah, yang tadi. Nah, oke. Dalam bab ini kita akan membahas entitas pada satu tingkat yang berinteraksi untuk membentuk entitas tingkat yang lebih tinggi. Jadi, teman-teman perlu tahu dulu entitas itu apa. Mungkin entitas itu bukan cara gampangnya, arti mudahnya itu suatu objek inti, suatu objek pembahasan inti gitu ya. Jadi akan membahas tentang entitas pada satu tingkat yang berinteraksi untuk membentuk entitas tingkat yang lebih tinggi. Nah, misalnya sel-sel individual dapat berinteraksi dan membentuk suatu pulau-pulau organ multiseluler. Organisme betina dan jantan dapat berpasangan. Nah,
setidaknya untuk waktu yang singkat. Organisme individu dapat diorganisasikan ke dalam kawanan atau koloni. Jadi dari sel-sel individual itu berinteraksi dan membentuk suatu pulau organ multiseluler yang tadinya masih bersifat individual, kemudian berinteraksi dan membentuk suatu pulau organ multiseluler. Jadi ketika ada organisme betina dan jantan ini berpasangan, entah itu dengan waktu yang singkat atau waktu yang panjang ini, kemudian akan menghasilkan sel-sel multiseluler atau bereproduksi gitu, sehingga menjadi kawanan atau koloni. Nah, ini dijelaskan oleh Darwin ya, baik kerjasama maupun konflik ini melekat pada tindakan-tindakan tersebut gitu. Kemudian Cambridge dan Laurent Killer telah menunjukkan bahwa kelompok kooperatif yang terdiri dari unit-unit di tingkat yang lebih rendah akan stabil hanya jika kekuatan menarik evolusioner keuntungannya yang diperoleh setiap unit di tingkat pasangan dari interaksinya melebihi kekuatan dan sentrifugal gitu. Jadi pada tingkat organisasi ini yang menjadi objek kunci adalah kerjasama antara individu dengan individu lainnya, begitu. Kemudian itu kenapa saya mengambil gambar tawon ini ya? Sebelumnya gaya tolak menolak itu mengacu pada kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh satu unit pada unit lain, dan gaya sentrifugal tadi yang sudah dikemukakan atau mengutip dari Cambridge dan Laurent Killer ini adalah faktor yang dapat meningkatkan kecocokan unit dengan tingkat yang lebih rendah jika ia meninggalkan kelompok kooperatif dan menyerang sendiri. Nah, misalnya itu ada gambar tawon. Jadi misalnya tawon betina yang membangun sarang bersama mendapatkan manfaat dari pertahanan bersama melawan predator. Gitu. Namun seekor betina secara agresif mendominasi betina lainnya dan mengurangi produksi telurnya. Biasanya di tawon itu ada ratu ya. Gitu. Nah, apakah betina bawahan ini akan dibayar atau tidak untuk meninggalkan dan membangun sarangnya sendiri? Itu bergantung pada faktor ekologi yang mempengaruhi kemungkinan keberhasilannya. Kemudian untuk slide selanjutnya itu, ada kecocokan inklusif dan seleksi kerabat ya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini ada kecocokan inklusif dan seleksi kerabat. Nah, keuntungan dan kerugian setiap unit tingkat rendah yang diperoleh dari interaksi kooperatif harus diukur berdasarkan kesesuaiannya, yakni kontribusi gennya terhadap generasi berikutnya. Nah, di sini kita harus memperkenalkan sebuah konsep yang penting bagi pemahaman apakah kerjasama berkembang atau tidak. Nah, akhirnya kecocokan inklusif dalam konteks ini seringkali berguna untuk memikirkan seleksi pada tingkat gen. Maka perlu diingat bahwa satu alel menggantikan alel lain dalam suatu populasi jika alel tersebut meninggalkan lebih banyak salinan dirinya dalam generasi-generasi berikutnya. Itu. Kesesuaian inklusif suatu alel adalah pengaruhnya terhadap kesesuaian individu yang membawanya.
dan kesesuaian individu lain yang membawa salinan alel yang sama. Kita mungkin juga berpikir tentang kecocokan inklusif suatu organisme individu pada tingkat ini. Seleksi berdasarkan kecocokan inklusif disebut seleksi kerabat karena individu-individu lain tersebut merupakan kerabat atau kerabat pembawa. Nah, untuk seleksi kerabat sendiri ini adalah salah satu penjelasan terpenting mengenai kerjasama. Itu menurut Hamilton dan Icot 1982. Misalkan, seseorang melakukan suatu tindakan yang menguntungkan individu lain, namun menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Pengurangan pengurangan kebugaran dirinya sendiri. Nah, untuk prinsip dasar seleksi kerabat ini adalah sebuah alel untuk generasi tersebut dapat meningkatkan frekuensinya hanya jika jumlah salinan ekstra dari alel tersebut diteruskan oleh penerima manfaat atau penerima manfaat ke generasi berikutnya sebagai akibat dari interaksi tersebut. Gitu. Selanjutnya, Mbak, slide selanjutnya boleh dilanjut. Nah, itu ada seleksi yang bergantung pada frekuensi pada interaksi. Nah, interaksi antar organisme sejenis seringkali dipengaruhi oleh seleksi yang bergantung pada frekuensi. Itu kalau ada bukunya ya, buku yang sudah di-share di kelas, di grup kelas itu oleh Bapak Iksan, bisa dilihat pada bab 12. Pertimbangan persaingan sumber daya antara genotip haploid apapun A dan A haploid yang lebih suka mengonsumsi jenis makanan berbeda. Maksudnya jika A haploid muncul sebagai mutan langka dalam suatu populasi individu A, tingkat kelangsungan hidup dan reproduksi per kapitanya akan lebih besar daripada A. Karena apa? Karena ia langka dan mempunyai sedikit kompetisi dalam mendapatkan makanan. Namun, ketika frekuensi A haploid meningkat, persaingan antara individu A haploid meningkat, sehingga kebugaran atau kecocokan ini akan menurun. Gitu. Nah, ketika intensitas persaingan yang dialami oleh rata-rata individu dari genotip yang sama, maka kualitasnya pun sama dan frekuensi alel yang stabil akan tercapai. Itu. Kemudian untuk slide selanjutnya ada strategi yang stabil secara evolusi. Nah, salah satu cara untuk memodelkan evolusi sifat-sifat yang bergantung pada frekuensi telah diadopsi dari teori matematika permainan. Nah, konsep sentral dari pendekatan ini adalah evolusi strategi yang stabil secara finansial. Nah, ini dikemukakan oleh John Maynard Smith. Nah, didefinisikan sebagai strategi yang sedemikian rupa sehingga jika semua anggota populasi mengadopsinya, maka tidak ada strategi mutan yang dapat menyerang di bawah pengaruh seleksi alam. Artinya apa? Artinya fenotip yang tidak dapat digantikan oleh fenotip lain ini mempengaruhi kondisi yang ada dalam sebuah strategi. Sebuah strategi mungkin murni, yang berarti bahwa sebuah strategi suatu individu selalu mempunyai fenotip yang sama atau campuran, yang berarti bahwa fenotip suatu individu itu bervariasi dari waktu ke waktu, seperti yang sering terjadi pada perilaku dan yang sering dijelaskan oleh model ESS ini, ya. Ini antara interaksi antara dua individu yang masing-masing memiliki salah satu dari dua atau lebih fenotip. Nah,
Untuk setiap kemungkinan kombinasi strategi berpasangan, seorang individu mempunyai imbalan yang berbeda ya, atau feedback yang berbeda, kenaikan atau penurunan kebugaran yang diterimanya. Nah, imbalannya ini tidak hanya bergantung pada fenotip individu itu sendiri, tetapi juga pada individu yang berinteraksi dengannya. Itu. Nah, untuk selanjutnya ada seleksi seksual ya, seleksi alam dan seleksi seksual. Oke, nah dalam konsep seleksi seksual atau reproduksi seksual ya, merupakan ini sebuah lambang kerjasama ya. Ini sudah ada titik terang ya terkait kerjasama dan konflik dalam evolusi. Jadi dari konsep seleksi seksual ini merupakan lambang kerjasama, namun juga mengandung konflik. Nah, baik antar sesama jenis maupun antar jenis kelamin. Nah, kedua pasangan kawin mempunyai kepentingan genetiknya, itu udah pasti dalam produksi dan kesejahteraan keturunannya karena mereka membawa gen dari induknya. Namun, jika pasangannya berkerabat, tidak ada yang mempunyai kepentingan genetik terhadap kelangsungan hidup pasangannya atau keberhasilan reproduksi dengan pasangan lain. Nah, Darwin memperkenalkan konsep seleksi seksual untuk menggambarkan perbedaan antara individu-individu yang berjenis kelamin sama ya, dalam hal jumlah atau kapasitas reproduksi pasangan yang mereka peroleh. Seleksi seksual ini adalah bentar Mbak, jangan dipindah dulu ya slide-nya. Seleksi seksual ini adalah solusi Darwin terhadap masalah mengapa sifat-sifat yang mencolok seperti terang warna, kemudian tanduk dan tampilan jantan dari banyak spesies telah berevolusi. Nah, dia mengusulkan dua bentuk seleksi seksual ya. Untuk slide selanjutnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke. Sifat-sifat yang dipilih secara seksual melalui pilihan pasangan menghadirkan beberapa masalah paling menarik dalam biologi. Solitary dan merupakan subjek penelitian yang intensif. Jadi, gini. Permasalahan atau konflik yang ada pada seleksi seksual ini itu seringkali menghadirkan beberapa masalah yang menarik dalam ilmu biologi. Jadi, di mana pada seleksi seksual ini adanya kerjasama dan konflik antar individu pejantan dengan individu yang lainnya untuk menarik perhatian atau mendapatkan pasangan dari betina atau jenis kelamin yang lainnya gitu. Kemudian untuk gambar yang kedua itu ini ya, gambar yang kedua adalah sebelah kanan. Bukan yang tengah, tapi yang sebelah kanan. Nah, itu adalah bentuk gambaran dari di mana konflik yang terjadi untuk memperebutkan pasangannya gitu. Atau menarik perhatian betina. Mohon maaf ya, agak batuk-batuk sedikit. Tuh. Kemudian untuk yang slide selanjutnya, Mbak, bisa dilanjut. Ada indikator kualitas genetik. Oke. Nah, karena dalam indikator kualitas genetik ini, karena betina beresiko kehilangan kebugaran secara signifikan jika keturunannya ini tidak dapat bertahan hidup atau bereproduksi.
Nah, di sini ada hipotesis yang menarik ya. Hipotesis yang menarik adalah bahwa betina harus berevolusi untuk memilih pejantan dengan kualitas genetik yang tinggi atau kualitas genetik yang baik, nah, yang unggul gitu, sehingga keturunannya akan mewarisi keturunan yang unggul juga gitu, karena dari pejantannya memiliki kualitas genetik yang baik gitu, dan memiliki prospek kelangsungan hidup yang lebih baik dan reproduksi. Nah, setiap sifat dari laki-laki yang berkorelasi dengan kualitas genetik indikator atau gate yang baik, apapun dapat digunakan oleh perempuan atau betina sebagai panduan untuk perkawinan yang menguntungkan, sehingga seleksi akan mendukung kecenderungan genetik pada perempuan untuk memilih pasangan dalam hal ini. Ya, biasanya untuk preferensi perempuan terhadap ciri-ciri indikator laki-laki akan paling mungkin berkembang jika hal tersebut terkait dengan indikator kebugaran yang bergantung pada kondisi yang diambil dari ciri-ciri dan tampilan dari pejantan tersebut gitu ya. Jadi saya garis bawahi sebelumnya karena di sini kita membahas tentang hewan ya. Jadi hewan juga manusia juga. Jadi bisa laki-laki, bisa pejantan, dan juga bisa perempuan, dan juga bisa betina. Gitu. Oke. Kemudian, nah, untuk slide selanjutnya, itu adalah koevolusi yang bersifat antagonis. Nah, ini adalah merupakan materi terakhir ya dari kelompok kami, yaitu koevolusi yang bersifat antagonis. Jadi di sini saya kutipan ya dari Parker dan Chapman dan kawan-kawannya pada 2003. Jadi kutipannya berbunyi, meskipun kedua jenis kelamin harus bekerja sama untuk menghasilkan keturunan, konflik antar jenis kelamin juga sering terjadi. Jadi ini masih nyambung sekali ya dengan materi-materi yang ada di atas. Jadi teman-teman kalau tadi fokus dari materi sebelumnya, maka akan paham, insya Allah akan paham untuk materi sampai di slide terakhir ini. Nah, jadi kata Parker, Chapman, dan kawan-kawan tadi, meskipun kedua jenis kelamin harus bekerja sama untuk menghasilkan keturunan, konflik antar jenis kelamin juga sering terjadi. Misalnya, kecuali suatu spesies benar-benar monogami. Pejantan mendapat keuntungan jika ia dapat menyebabkan betina menghasilkan keturunan sebanyak mungkin. Bahkan jika hal ini mengurangi kemampuan betina untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, oleh karena itu, gen yang mengatur karakter laki-laki atau pejantan dan perempuan atau betina ini mungkin bertentangan sehingga terjadi koevolusi yang bersifat antagonis. Itu menurut Reich dan Holland. Ya. Evolusi tersebut dapat terdiri dari perlombaan senjata. Nah, senjata ini kalau kita lihat tadi dari gambar slide sebelumnya itu seperti tanduk atau cakar dan lain sebagainya, ya. Itu yang direncanakan di mana perubahan pada karakter laki-laki ini dinetralisir oleh evolusi karakter perempuan yang pada gilirannya memilih perubahan pada karakter laki-laki dan seterusnya dalam reaksi berantai.
Halo, apakah terdengar suara saya? Oh iya Pak, saya ulangi ya. Jadi sampai mana tadi? Oh, oke. Baik, pertimbangan interaksi antara gamet pada spesies yang melakukan pembuahan secara eksternal seperti abalon. Ini atau gastropoda besar ya. Nah, sperma bersaing untuk membuahi sel telur sehingga seleksi pada sperma selalu mengutamakan kemampuan yang lebih besar untuk menembus sel telur dengan cepat. Namun seleksi pada sel telur harus mengutamakan ciri-ciri yang memperlambat masuknya sperma. Jika tidak maka akan terjadi polispermi atau masuknya banyak sperma. Nah, polispermia ini akan mengganggu perkembangan dan memang telur memiliki mekanisme rumit untuk mencegahnya. Nah, konflik antara kepentingan sel telur dan sperma dapat mengakibatkan koevolusi antagonis yang terus-menerus berupa kemampuan penetrasi yang lebih besar oleh sperma dan tindakan balasan oleh sel telur tersebut. Nah, koevolusi seperti itu mungkin menjadi penyebab evolusi yang luar biasa cepat dari rangkaian asam amino pada protein lisin sperma abalon. Suatu protein yang dilepaskan oleh sperma yang membuat lubang pada selubung vitelin yang menyelubungi sel telur. Begitu. Jadi di sini ada sebuah studi ya mengenai variasi genetik yang menunjukkan bahwa laki-laki yang spermanya paling tahan terhadap perpindahan sperma laki-laki keduanya ini menyebabkan pengurangan masa hidup pasangannya. Ini justru menyebabkan pengurangan masa hidup yang paling besar. Dan ini jelas merupakan kasus konflik seksual. Itu ya. Kemudian kesimpulan dari slide pertama atau materi pertama sampai akhir ini adalah proses yang mendasari keberagaman kehidupan di bumi ini adalah salah satu aspek penting dari evolusi, yaitu perubahan fenotip yang merujuk pada karakteristik fisik dan perilaku organisme. Perubahan fenotip adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, konflik, dan kerjasama. Pada tingkat dasar, evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana organisme dengan fenotip yang lebih cocok untuk lingkungannya memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Namun, dalam proses evolusi ini, fenotip organisme juga dapat dipengaruhi oleh konflik dan kerjasama antara individu-individu dalam populasi yang sama. Nah, evolusi sifat fenotipik dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk seleksi alam, di mana karakteristik yang menguntungkan dipertahankan dan berkembang, mutasi genetik, perubahan acak dalam urutan DNA yang dapat menghasilkan karakteristik baru, rekombinasi genetik, atau penggabungan gen dari induk yang berbeda selama reproduksi seksual, dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, itu adalah materi dari kelompok kami ya, dari kelompok 5. Selanjutnya akan disambung langsung ya, ini masih ada waktu 13 menit untuk disambung langsung oleh kelompok 6 ya, untuk materi yang lebih detail lagi. Jadi saya persilakan, oh ya, sebelum lanjut ke kelompok 6 ya, biar tidak seperti kemarin, jadi saya persilakan untuk kelompok pembanding ya, untuk mengajukan pertanyaan terkait materi dari kelompok kami. Itu. Saya persilakan untuk
kelompok pembanding? Baik, moderator, saya izin bertanya. Saya persilakan untuk Mas Robi ya. Oke, baik. Di materi dijelaskan, seleksi seksual terjadi karena betina menghasilkan gamet yang sedikit, sedangkan jantan menghasilkan gamet yang sangat banyak. Perbedaan ini menciptakan konflik otomatis antara strategi reproduksi kedua jenis kelamin. Seekor jantan dapat kawin dengan banyak betina, dan ia sering mengalami sedikit penurunan kebugaran jika ia harus kawin dengan betina yang tidak pantas. Sedangkan semua sel telur betina berpotensi dapat dibuahi oleh seekor jantan. Pejantan akan mengalami kebugaran dapat menurun secara signifikan karena perkawinannya yang tidak tepat. Oleh karena itu, perjumpaan antara pejantan dan betina seringkali menimbulkan konflik kepentingan reproduktif. Nah, pertanyaannya, apakah ada teori lain atau dari pengungkapan lain dari ilmuwan atau peneliti yang dapat menanggulangi perihal tersebut? Oke, baik. Robi ya. Apakah ada tambahan? Cukup ya? Saya izin bertanya, moderator. Ya. Sebentar, Pak ya. Untuk Mas Robi tadi apakah ada tambahan? Cukup, Mas. Oke, terima kasih Mas Robi. Oke, Mbak Ainun, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, bagaimana evolusi fenotipik dapat memainkan peran dalam spesiasi, khususnya dalam pembentukan perbedaan fenotipik antara populasi yang berbeda. Terima kasih. Oke, baik sekali ya pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya, apakah dari kelompok pembanding hanya 2? Saya. Baik, terima kasih moderator. Saya dari kelompok pembanding izin bertanya terkait tadi sempat dijelaskan strategi yang stabil secara evolusi dan cara memodelkan evolusi sifat-sifat yang bergantung pada frekuensi yang telah diadopsi dari teori permainan matematika. Pertanyaannya, bisa disebutkan lagi contoh-contohnya yang lain, dan kalau boleh tahu teori permainan matematika yang bagaimanakah yang tadi dijelaskan dari pemateri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal ya atas pertanyaannya. Ada lagi? Kelompok pembanding apakah hanya 3 dari kelompok 1? Ada 4. Oh, ada 4. Muhammad Rohman Ismail. Monggo, Mas Fatur. Pertanyaannya. Mas Fatur? Oh, nggak ada ya mungkin ya. Oke, saya cukupkan ya untuk 3 pertanyaan dulu dari kelompok pembanding. Dan karena pertanyaan sangat baik sekali dan saya kiranya ini perlu kami diskusikan ya untuk memberikan jawaban-jawaban terbaik ya. Karena kalau kita jawab secara spontan takutnya malah kurang maksimal. Oke, sambil menunggu kita lanjut dulu dengan presentasi kelompok 6. Saya persilakan untuk kelompok 6 untuk memimpin jalannya presentasi selanjutnya. Masih ada waktu 8 menit ini. 7 menit dari sekarang. Saya persilakan. Lebih baik sinding baru mawon nggih, supaya nanti gak keputus kelompok berikutnya. Oh, iya Pak. Baik. Oke, kalau gitu untuk kita live sekarang ya, live bersama-sama dan langsung masuk di link baru. Gabung ke Meet
Sekarang kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi kedua, yaitu yang tadi sudah dibahas oleh kelompok 5, yaitu babnya sama, yaitu evolusi sifat fenotipik, konflik, dan kerjasama. Di sini kelompok 6 terdiri dari saya, Indah Halimatu Sa'diah, yang kedua ada Mbak Mahda Sofia Nur Kamila, dan yang ketiga ada Mbak Naswa Putri Khairunisa. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena tadi pembukaan atau mukadimahnya juga sudah dibuka oleh moderator dari kelompok 5, Mas Angger Duta Rizky. Untuk sesi yang pertama adalah sesi penjelasan materi, di mana pada kesempatan kali ini kita terdiri dari 3 sesi. Yang pertama ada sesi penjelasan materi, dan yang kedua ada tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Oke, agar waktunya tidak lama, pada sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi pada presenter pertama Mbak Mahda Sofia Nur Kamila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari evolusi sebelumnya, Mbak, slide sebelumnya. Pengertian evolusi adalah konsep sentral dalam biologi yang memandu pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan di planet berkembang dari waktu ke waktu. Dalam evolusi, sifat fenotipik individu adalah kunci utama dalam proses seleksi alam yang membentuk spesies-spesies. Selain dari proses seleksi alam, ada 2 konsep yang sangat penting dalam konteks evolusi, yaitu konflik dan kerjasama antar individu dan spesies. Konflik dan kerjasama adalah 2 dinamika kompleks yang mempengaruhi evolusi dan adaptasi organisme dalam berbagai lingkungan. Dalam lingkungan yang terus berubah, pemahaman tentang evolusi sifat fenotipik dan dinamika konflik serta kerjasama membantu kita meramalkan bagaimana spesies akan beradaptasi, berkembang, atau punah. Hal ini juga membawa dampak pada pelestarian keanekaragaman hayati dan berbagai permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang topik ini sangat relevan dan penting untuk memahami dasar-dasar evolusi dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Next. Yang pertama, evolusi sifat fenotipik. Evolusi sifat fenotipik adalah subjek menarik yang telah membuat penasaran para ilmuwan selama berabad-abad. Ciri-ciri fenotipik adalah ciri suatu organisme yang dapat diamati, seperti penampilan fisik atau perilakunya, yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Konflik muncul ketika individu dalam suatu populasi bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, wilayah, atau pasangan. Yang pertama, evolusi sifat kuantitatif yang berkorelasi pada perubahan. Evolusioner pada satu karakter seringkali dikorelasikan dengan perubahan pada fitur lainnya. Evolusi yang berkorelasi dapat terjadi penyebabnya yaitu seleksi berkorelasi dan genetik. Korelasi genetik dapat memiliki 2 penyebab. Salah satu penyebabnya adalah disequilibrium, yaitu keterkaitan antar negara gen yang secara independen mempengaruhi setiap karakter. Penyebab lainnya adalah pleiotropi, pengaruh gen yang sama terhadap karakter yang berbeda. Korelasi genetik karena pleiotropi akan sempurna jika alel yang bertambah satu karakter semuanya bertambah atau menurun karakter lainnya. Next. Yang kedua, norma reaksi. Norma reaksi dari suatu genotip adalah himpunan fenotip yang diekspresikannya dalam lingkungan seperti pada gambar 1. Kesesuaian antara perbedaan genotip dan perbedaan fenotipik bergantung pada proses perkembangan.
Dalam beberapa kasus, proses ini dapat mengurangi fenotipik ekspresi perbedaan genetik. Dalam kasus lain, satu genotip dapat menghasilkan fenotip yang sangat berbeda sebagai respons terhadap rangsangan lingkungan. Next. Lanjut, Mbak. 3. Kanalisasi. Dalam kasus lain, norma reaksi yang paling adaptif mungkin berupa fenotip yang konstan terhadap perubahan lingkungan. Konsep kanalisasi menafsirkan hasil eksperimen yang sangat menarik, seperti contohnya, pembuluh darah silang pada sayap Drosophila terkadang gagal berkembang jika terbang terkena sengatan panas saat menjadi pupa. Dengan menyeleksi dan memperbanyak lalat yang berkembang kondisi tanpa pembuluh darah sebagai respon terhadap sengatan panas. Contoh lainnya yaitu Waddington membiarkan populasi Drosophila di dalamnya, di mana sebagian besar individu tidak memiliki vena silang ketika diberi perlakuan panas. Namun, ketika diseleksi lebih lanjut, sebagian besar penduduk tidak memiliki pembuluh darah bahkan tanpa pemanas shock, dan Crossfield kondisi kurang diwariskan. Selanjutnya, evolusi variabilitas. Variasi mengacu pada perbedaan yang sebenarnya ada dalam suatu sampel atau spesies, yaitu kata variabilitas dalam arti sempit mengacu pada kemampuan atau potensi untuk bervariasi. Lanjut. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Mada Sofia Nur Kamila atas materi yang telah disampaikan tentang pengertian evolusi dan juga materi yang tadi telah dijelaskan. Kemudian untuk materi konflik dan kerjasama, di sini saya yang akan menjelaskan. Next. Next, Mbak. Pada konflik dan kerjasama, yang pertama ada interaksi sosial dan evolusi kerjasama, di mana interaksi sosial dan konflik kerjasama adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, atau bekerja sama satu sama lain. Interaksi sosial melibatkan hubungan antara individu dalam suatu populasi, sementara kalau konflik kerjasama terjadi saat individu bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Konflik mendorong evolusi sifat-sifat yang menguntungkan dalam persaingan, sementara kerjasama memperkuat keberhasilan reproduksi dan kelangsungan hidup kelompok. Kedua konsep ini, antara interaksi sosial dan evolusi, penting dalam membentuk dinamika populasi dan adaptasi terhadap lingkungan. Setelah kita mengetahui interaksi sosial dan evolusi kerjasama, terdapat konsep-konsep yang terkait dengan evolusi dan interaksi antar individu. Yang pertama ada manipulasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian manipulasi adalah merujuk pada strategi yang digunakan oleh individu untuk mempengaruhi atau memanfaatkan individu lain. Jadinya satu individu akan dirugikan untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi mereka sendiri. Contohnya, seorang donor boleh memberikan bantuan kepada penerimanya bukan karena bersifat adaptif, melainkan karena adaptif hanya karena donor dimanipulasi atau dipaksa. Kemudian untuk contoh lain misalnya, beberapa organisme dapat menggunakan sinyal palsu atau perilaku tertentu untuk menipu individu lain, sehingga mendapatkan keuntungan dalam persaingan untuk sumber daya atau pasangan reproduksi. Yang kedua adalah keunggulan individu. Keunggulan individu adalah keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh individu tertentu dalam hal bertahan hidup dan reproduksi. Individu dengan sifat atau strategi yang menguntungkan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut kepada generasi berikutnya.
Next. Nah, ini merupakan contoh dari keunggulan individu. Di mana selanjutnya, Mbak, belum selesai. Ini merupakan gambar Pete Kingfisher membantu pasangan yang tidak berkerabat untuk membesarkan keturunannya. Tampaknya karena mereka berpeluang terbaik untuk mendapatkan pasangan dengan menggantikan pejantan yang sudah dikawinkan jika ia mati. Jadi ini gambar burungnya tadi. Next. Nah, untuk selanjutnya ada timbal balik. Timbal balik atau biasa kita sebut dengan reciprocity adalah konsep di mana individu saling memberikan manfaat satu sama lain dalam rangka meningkatkan keberhasilan reproduksinya. Di mana jika manipulasi tadi yang diuntungkan adalah salah satu pihak, timbal balik ini adalah kedua belah pihak yang saling diuntungkan satu sama lain. Kemudian ada seleksi kin. Seleksi kin atau kin selection adalah strategi evolusioner di masa individu memprioritaskan keberhasilan reproduksi kerabat dekat mereka. Bahkan jika itu berarti mengorbankan keberhasilan reproduksi diri sendiri, konsep ini didasarkan pada teori bahwa individu dapat meningkatkan keberhasilan reproduksinya gen mereka dengan membantu kerabat dekat yang memiliki sebagian besar gen yang sama. Nah, jadi keempat konsep ini tadi, seperti manipulasi, keunggulan individu, timbal balik, dan seleksi kin, merupakan bagian dari studi evolusi dalam interaksi antar individu dalam konteks perubahan dan adaptasi organisme terhadap lingkungan mereka. Yang kedua ada medan pertempuran genetik. Jadi dalam keluarga nuklir melibatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persaingan genetik antar individu dalam keluarga. Beberapa faktor yang dapat memainkan peran penting dalam medan pertempuran genetik keluarga nuklir antara lain yang pertama adalah pembunuhan bayi atau aborsi. Nah, pembunuhan saudara kandung. Dalam beberapa kasus, persaingan genetik dalam keluarga nuklir dapat melibatkan tindakan yang ekstrim seperti pembunuhan bayi, aborsi, atau pembunuhan saudara kandung. Tindakan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan sumber daya, upaya untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi individu tertentu dalam keluarganya. Kemudian ada sistem perkawinan dan pengasuhan orang tua. Nah, pilihan perkawinan dan pola pengasuhan orang tua dapat mempengaruhi persaingan genetik antara anak-anak dan keluarganya. Sebagai contohnya misalnya, jika orang tua memberikan perhatian, sumber daya, atau dukungan yang tidak merata kepada anak-anak mereka, ini merupakan faktor atau dapat memicu persaingan antara saudara dalam mendapatkan sumber daya dan perhatian yang terbatas. Kemudian yang C ada konflik orang tua. Konflik antara orang tua dan anak-anak juga dapat memainkan peran dalam medan pertempuran genetik keluarga nuklir. Konflik ini dapat muncul dalam bentuk persaingan untuk sumber daya, perbedaan kepentingan, atau ketidakkesepakatan dalam hal reproduksi dan warisan genetik. Nah, dalam medan pertempuran genetik keluarga nuklir, persaingan genetik antara individu-individu dalam keluarga ini dapat mempengaruhi evolusi, sehingga sifat-sifat yang menguntungkan dalam konteks keluarga. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua keluarga mengalami konflik atau persaingan genetik yang ekstrim, dan faktor-faktor seperti kerjasama dan dukungan keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup dan reproduksi individu dalam keluarga. Demikian adalah
materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya adalah konflik genetik yang disampaikan oleh presenter ketiga. Kepada Mbak Naswa Putri Khairunisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mengenai konflik genetik. Seperti pada gambar yang tertera, itu merupakan kemandulan sitoplasma jantan pada tanaman yang menggambarkan secara tiba-tiba konflik itu muncul. Konflik semacam ini dapat muncul apabila suatu gen mempunyai keunggulan transmisi dibandingkan gen lainnya. Mungkin karena keunggulan segregasi selama meiosis atau mungkin dengan tidak mengikuti aturan meiosis sama sekali. Untuk konflik lainnya, yaitu konflik antara orang tua dan anak yang mungkin timbul karena kebugaran orang tua meningkat dengan mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk kelangsungan hidup dan reproduksinya di masa depan yang memberikan sumber daya yang lebih sedikit kepada keturunannya saat ini dibandingkan dengan jumlah optimal yang dimiliki keturunannya di masa depan. Prinsip ini mungkin menjadi salah satu dari beberapa alasan mengapa banyak spesies menjadi orang tua dapat mengurangi ukuran induknya dengan menggugurkan beberapa embrio, membunuh beberapa keturunan, atau mengawinkan pembunuhan saudara di antara keturunan mereka. Konflik selanjutnya yaitu konflik yang mungkin terjadi di antara gen-gen berbeda dalam genom suatu spesies. Seperti misalnya suatu gen yang mungkin menyebar lebih cepat dibandingkan bagian genom lainnya, sehingga menimbulkan seleksi pada gen lain untuk mencegahnya. Kemudian ada fenomena lain oleh konflik genetik termasuk pencetakan genom yang mempengaruhi ekspresi alel yang diturunkan dari pihak ibu dan ayah dalam embrio mamalia, dan evolusi integrasi antar sel-sel inti dari organisme multiseluler. Selanjutnya, Mbak. Nah, poin yang terakhir yaitu parasitisme, mutualisme, dan evolusi individu. Kesesuaian suatu genotip endosymbion diukur dengan jumlah yang menginfeksi per generasi. Jika endosymbion ditularkan secara horizontal, yaitu secara lateral di antara anggota populasi inang, jumlah inang baru tersebut akan meningkat. Yang terinfeksi mungkin sebanding dengan jumlah keturunan simbion yang dilepaskan dari masing-masing keturunan simbion tuan rumah. Jika simbion melarikan diri ke inang baru sebelum inang lama mati, kebugarannya tidak terlalu bergantung pada keberhasilan reproduksi inang individu yang di mana simbion induk berada, misalnya bakteri yang hidup di dalam sel organisme inang. Jika populasi endosimbion dalam satu inang tunggal secara genetis bervariasi, seleksi dalam populasi tersebut akan mendukung genotip yang meningkat. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan. Terima kasih atas Mbak Naswa Putri Khairunisa atas pemaparan materinya yang sangat baik. Dan materi tersebut sekaligus mengakhiri presentasi pada kali ini. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab kepada para kelompok pembanding. Silakan untuk mengemukakan pertanyaannya. Moderator izin bertanya. Baik, silakan Mbak Novika. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan sudah dijelaskan bahwa teori kerjasama dan altruisme atau sifat-sifat yang kelihatannya berbahaya bagi pemiliknya, namun bermanfaat bagi orang lain. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana kerjasama antar individu dapat membantu dalam memperbaiki mutu genetik ternak? Mungkinkah terjadinya altruisme dalam kerjasama individu tersebut? Mungkin dalam hal apa bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya tampung dulu pertanyaan dari Mbak Novika. Untuk selanjutnya tadi Mbak Nova yang raise hand, silakan.
Terima kasih moderator. Saya izin bertanya, pertanyaan saya tentang genetik ya. Saya ingin bertanya, jadi sejauh mana korelasi genetik akan membatasi satu respon terhadap seleksi? Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih. Apakah kelompok pembanding yang lain masih ada? Silakan untuk mengemukakan pertanyaannya. Dari kelompok 8. Saya Nurul Witasari izin bertanya. Oke, Mbak Nurul silakan. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh pemateri tentang konflik dan kerjasama, salah satunya adalah seleksi gen ya. Pertanyaan saya adalah apa saja contoh hewan-hewan atau kasus pada hewan yang mengalami seleksi gen tersebut dan bagaimana dampak pada evolusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Nurul. Apakah masih ada dari kelompok pembanding lagi yang belum bertanya? Jika belum, silakan mengemukakan pertanyaannya. Sudah semua Mbak Indah. Baik, jika semua kelompok pembanding sudah mengemukakan pertanyaannya, dari kelompok 6 meminta waktunya untuk mendiskusikan terlebih dahulu jawaban dari beberapa kelompok pembanding. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan supaya tidak lama-lama lagi, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari para pembanding dari kelompok 7 tadi. Untuk moderator kelompok 5, Mas Angger Duta Rizky, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Mbak Indah ya selaku moderator kelompok 6. Oke, langsung saja karena di sini kami sudah selesai mendiskusikan dan mempersiapkan jawaban yang terbaik ya terkait pertanyaan-pertanyaan dari pembanding tadi. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama tadi dari ini yang akan kami jawab adalah dari Mbak Ainun dulu ya. Untuk pertanyaannya Mbak Ainun akan dijawab oleh presenter kita yaitu Mbak Sapna Nurfadila. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ainun. Untuk Mbak Sapna saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ainun. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana evolusi fenotipik dapat memainkan peran dalam spesiasi, khususnya dalam pembentukan perbedaan fenotipik antara populasi yang berbeda. Evolusi fenotipik dapat memainkan peran penting dalam spesiasi, khususnya dalam pembentukan perbedaan fenotipik antara populasi yang berbeda. Seleksi alam adalah salah satu mekanisme evolusi yang dapat mempengaruhi sifat fenotipik yang dapat diwariskan dan tekanan frekuensi dapat dihasilkan oleh semua aspek lingkungan, termasuk seleksi lingkungan. Seiring waktu, proses ini dapat menghasilkan populasi yang menetap untuk relung ekologis tertentu, dan pada akhirnya dapat menghasilkan spesiasi atau munculnya spesies baru. Dalam spesifiknya, perbedaan fenomena antara populasi yang berbeda dapat terbentuk melalui akumulasi perubahan kecil atau perubahan frekuensi alel yang terjadi selama periode waktu yang panjang. Variasi genetik yang terjadi pada populasi dapat menghasilkan perbedaan fenotipik yang signifikan antara populasi yang berbeda, dan jika perbedaan itu cukup besar, maka populasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai spesies yang berbeda. Misalnya yaitu pada perbedaan warna bulu burung atau pola perilaku makanan dapat menghalangi perkawinan silang dan mendorong terbentuknya spesies baru. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik sekali ya jawabannya. Gimana Mbak Ainun? Apakah ada tanggapan dari jawaban dari Mbak Sapna? Sudah. Baik, moderator, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik sekali. Sama-sama ya Mbak Ainun ya. Dan saya ucapkan terima kasih Mbak Sapna telah menjawab pertanyaan dari Mbak Ainun.
Oke, yang kedua adalah pertanyaan dari Mas Iqbal ya. Nah, pertanyaannya adalah, inti dari pertanyaannya adalah adakah contoh lain dari strategi secara evolusi ya, strategi yang stabil secara evolusi itu, dan kemudian yang dimaksud teori permainan matematika yang disebutkan tadi itu bagaimana sih? Nah, begitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Di sini akan saya jawab ya. Akan saya perjelas lagi terkait strategi yang stabil secara evolusi tadi. Tadi kan yang udah saya jelaskan ya, saya paparkan, yaitu salah satu cara untuk memodelkan evolusi sifat-sifat yang bergantung pada frekuensi telah diadopsi dari teori matematika permainan. Nah, konsep sentral dari pendekatan ini adalah evolusi strategi yang stabil secara finansial ya, atau evolutionary stable strategy atau ESS. Nah, biar lebih paham lagi, mungkin tadi kurang jelas ya. Jadi biar lebih paham lagi apa sih ESS itu. Jadi ESS ini adalah strategi dalam teori evolusi permainan yang jika sudah menjadi dominan dalam populasi tidak dapat dikalahkan oleh alternatif apapun. Nah, ini kan yang disebutkan oleh John Maynard Smith ya pada tahun 1982 ini. Jadi John Maynard Smith ini memperkenalkan konsep ini ya, konsep sentral terkait pendekatan ini. Itu. Nah, contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan dari konsep ini, konsep ESS ini adalah dalam konteks perburuan oleh predator dan mangsanya. Nah, misalnya, pertimbangkan populasi burung pemangsa yang memiliki dua strategi. Nah, dua strategi ini yang pertama adalah stalkers, yang bersembunyi dan menunggu serangan, dan attackers, yang menyerang secara terbuka. Nah, jika dalam populasi tersebut, ya, mohon maaf ada suara berisik sedikit ya. Jika dalam populasi tersebut strategi stalkers mendominasi. Karena apa? Karena mereka lebih sulit untuk dikejar oleh mangsa dan memiliki tingkat keberhasilan serangan yang lebih tinggi. Nah, maka strategi stalkers ini dianggap sebagai ESS ini, strategi yang stabil. Itu ya. Oke. Nah, esensi dari ESS ini adalah bahwa jika mayoritas populasi mengadopsi strategi tertentu, individu yang beralih ke strategi lain akan cenderung kurang berhasil secara evolusioner, menjadikan strategi mayoritas sebagai stabil dalam jangka panjang. Nah, untuk contoh mungkin dari ini ya, dari teori matematika permainan yang lainnya ya. Ini ada konsep strategi yang sulit untuk dilewati oleh strategi lainnya dalam jangka panjang. Nah, contoh terkenalnya ini saya ambil adalah tit for tat. Nah, dalam permainan Interactive Prisoner's Dilemma. Nah, dalam tit for tat ini permainan akan memulai dengan bekerja sama, kemudian selanjutnya akan melakukan apapun yang dilakukan lawan dalam putaran sebelumnya. Nah, strategi ini stabil karena memberikan insentif untuk kerjasama sambil membalas jika lawan tidak bekerja sama. Nah, secara evolusioner nih. Secara evolusioner, strategi ini dapat berhasil karena dalam populasi, individu yang menggunakan tit for tat ini memiliki kecenderungan untuk mendominasi karena mereka bekerja sama satu sama lain. Sementara strategi lain yang memungkinkan mencoba mengeksploitasi kolaborator lainnya tidak berhasil dalam jangka panjang. Nah, hal ini menciptakan stabilitas strategi dalam evolusi permainan di mana keberlanjutan kerjasama dapat berkembang meskipun ada risiko perilaku yang tidak kooperatif. Seperti itu, Mas Iqbal, bagaimana? Alhamdulillah paham moderator. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Ya, saya kira
lumayan lengkap dan membantu teman-teman ya untuk memperjelas dari materi saya tadi. Oke, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Robi. Mas Robi ini pertanyaannya tadi terkait materi yang seleksi seksual ya. Jadi di sini sama, saya juga akan memperjelas lagi ya supaya teman-teman paham. Jadi dari pertanyaannya tadi adalah terkait seleksi seksual terjadi karena betina menghasilkan gamet yang sangat sedikit atau telur ya, dan jantan menghasilkan banyak gamet kecil atau sperma. Nah, perbedaan ini menciptakan konflik otomatis antara strategi reproduksi kedua jenis kelamin. Seekor jantan dapat kawin dengan banyak betina dan ia sering mengalami sedikit penurunan kebugaran jika ia harus kawin dengan betina yang tidak pantas. Sedangkan semua sel telur betina berpotensi dapat dibuai oleh seekor pejantan. Pejantan kebugarannya dapat menurun secara signifikan karena perkawinan yang tidak tepat. Oleh karena itu, perjumpaan antara pejantan dan betina seringkali menimbulkan konflik kepentingan reproduktif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut? Begitu ya. Oke. Nah, untuk menanggulangi konflik kepentingan reproduktif antara jantan dan betina yang muncul akibat perbedaan dalam investasi reproduktif, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan ya, Mas Robi ya. Yang pertama, ada seleksi seksual intraseksual. Jadi, mekanisme di mana jantan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan akses kepada betina. Nah, ini seperti tadi. Jadi, adanya konflik ya satu sama lain untuk mendapatkan akses kepada betina. Nah, ini dapat menghasilkan pemilihan alam terhadap sifat-sifat tertentu yang membuat jantan lebih berhasil dalam persaingan dan mengurangi kemungkinan perkawinan yang tidak tepat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betina dapat mengembangkan mekanisme seleksi terhadap pejantan. Nah, seperti memilih pasangan berdasarkan sinyal-sinyal tertentu yang mencerminkan kualitas genetik atau kebugaran. Nah, ini dapat membantu mengurangi kemungkinan perkawinan yang tidak menguntungkan secara reproduktif. Seperti yang saya jelaskan tadi, betina dapat memilih dengan ciri-ciri atau kriteria tertentu gitu untuk menguntungkan betina tersebut dan mengurangi kemungkinan perkawinan yang tidak menguntungkan secara reproduktif gitu. Kemudian yang ketiga ada strategi parental care. Nah, strategi ini adalah jika betina memiliki peran yang lebih besar dalam pengasuhan anak, pejantan yang menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata terhadap perawatan anak dapat menjadi lebih diinginkan sebagai pasangan. Nah, jadi gampangannya adalah sosok ini ya, keayah-ayahan gitu ya. Katanya biasanya keibu-ibuan, ini keayah-ayahan gitu. Karena biasanya kan dari betina itu lebih dominan untuk mengasuh anaknya. Nah, ketika ada pejantan yang ini tuh lebih care, lebih peduli atau mempunyai sosok keayah-ayahan, betina ini bisa memilih dia gitu sebagai pasangannya. Nah, hal ini dapat mengurangi konflik kepentingan karena keduanya memiliki investasi yang seimbang dalam keturunan. Seperti itu. Kemudian yang keempat nih, ada mekanisme penolakan pasangan ya. Jika pasangan tidak sesuai, betina dapat mengembangkan mekanisme untuk menolak atau menghindari perkawinan. Nah, ini dapat menciptakan insentif bagi pejantan untuk memperlihatkan kualitas yang diinginkan oleh betina. Jadi, ada lebih banyak effort ya yang dikeluarkan oleh pejantan supaya bisa mendapatkan si betina tersebut. Nah, perlu diingat ya bahwa evolusi seringkali menghasilkan penyeimbang dinamis antara jantan dan betina, dan strategi ini dapat bervariasi di antara spesies. Jadi bisa bervariasi setiap spesies gitu ya. Seiring waktu, mekanisme ini dapat berkembang untuk meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan keberhasilan reproduksi secara keseluruhan. Begitu Mas Robi ya. Gimana? Apakah ada tanggapan? Baik, mungkin sudah
cukup Mas, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik ya. Saya kira dari jawaban saya dan Mbak Sapna tadi bisa dapat membantu lebih untuk, maksudnya lebih membantu dalam pemahaman terkait materi yang kita jelaskan tadi, seperti itu. Nah, oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab ya. Maka selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator kelompok 8. Oh ya, sebelum saya kembalikan, maka saya mohon izinkan saya untuk mengakhiri ya. Untuk mengakhiri presentasi dari kelompok 5. Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator kelompok 5, Mas Anggar Duta Rizky. Di sini kami dari kelompok 6 sudah mendapatkan jawaban terkait pertanyaan dari beberapa pembanding tadi. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Novika Panatul Firdaus akan dijawab oleh presenter pertama, Mbak Mada Sofia. Kepada Mbak Mada, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novika dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi yaitu teori kerjasama dan altruisme, sifat-sifat yang kelihatannya berbahaya bagi pemiliknya, namun bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kerjasama antara individu dapat dalam memperbaiki mutu genetik ternak? Mungkinkah terjadinya altruisme dalam kerjasama individu ini dalam hal apa? Jawabannya, kerjasama antar individu dalam konteks pemulihan ternak dapat membantu dalam memperbaiki mutu genetik ternak melalui beberapa cara. Yang pertama, seleksi pemulihan. Dalam pemulihan ternak, pemilik mungkin memilih individu dengan sifat yang diinginkan untuk berkembang biak. Kerjasama antar individu dalam pemilihan pasangan berkembang biak dapat meningkatkan peluang untuk menghasilkan keturunan sifat yang diinginkan. Yang kedua, berbagi informasi. Peternak dan pemilik ternak seringkali berbagi informasi tentang keturunan hewan mereka. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi hewan-hewan sifat-sifat yang diinginkan. Selanjutnya, altruisme dalam konteks ini mungkin terjadi ketika pemilik ternak atau peternak memberikan sumber daya atau bantuan kepada individu lain tanpa mendapatkan manfaat langsung yang seimbang. Contoh, pemilik ternak mungkin berbagi pengetahuan atau sumber daya dengan pemilik ternak lain. Bahkan jika ini tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka, altruisme semacam itu bisa meningkatkan kualitas pekerjaan secara keseluruhan dan memperbaiki genetik ternak secara lebih luas untuk kebaikan seluruh komunitas peternak. Terima kasih. Bagaimana dari Mbak Novika, apakah ada sanggahan atau tanggapan? Baik, sudah. Terima kasih Mbak Indah. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Mbak Nova yang akan dijawab oleh Mbak Naswa. Kepada Mbak Naswa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nova dengan pertanyaan sejauh mana korelasi genetik akan membatasi respons terhadap seleksi. Di sini saya akan menjawab, yaitu korelasi genetik dapat membatasi respons terhadap seleksi apabila sifat-sifat yang diinginkan terkait dengan genetik sifat-sifat yang tidak diinginkan. Jika dua atau lebih sifat memiliki korelasi genetik positif, seleksi terhadap satu sifat dapat secara tidak sengaja mempengaruhi sifat-sifat yang lainnya. Dan sebaliknya, jika korelasi genetik negatif dapat membatasi kemampuan untuk meningkatkan satu sifat tanpa mempengaruhi yang lain. Hal tersebut dapat mengurangi efisiensi seleksi untuk sifat-sifat tertentu dan dapat menjadi tantangan dalam program pemulihan untuk mencapai peningkatan yang diinginkan dalam suatu karakteristik tanaman maupun hewan. Bagaimana Mbak Nova atas jawabannya? Baik sekali Mbak Naswa, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak.
Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Mbak Nurul untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya tadi disampaikan tentang konflik dan kerjasama, salah satunya adalah seleksi gen. Berikan contoh dari hewan-hewan yang dapat mengalami seleksi gen dan bagaimana kasus tersebut dapat mempengaruhi pada kelangsungan evolusi. Yang akan saya jawab. Jadi seleksi kerabat atau seleksi gen itu merupakan proses evolusi di mana individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat seperti saudara atau kerabat dekat lainnya itu memberikan bantuan atau dukungan satu sama lain. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa spesies hewan di alam. Contohnya sangat banyak sekali. Mungkin akan saya jawab beberapa ya. Sebagai contoh di sini yang pertama adalah lebah sosial. Dalam koloni lebah sosial seperti lebah madu, pekerja-pekerja yang tidak berkembang menjadi betina itu bertanggung jawab untuk membantu ratu dalam reproduksi dan merawat larva. Mereka mengalami seleksi gen karena memiliki gen yang sama dengan ratu dan saudara-saudara mereka. Kemudian untuk contoh yang lainnya seperti serigala keluarga serigala. Sepertinya serigala abu-abu hidup dalam keluarga yang terdiri dari pasangan induk dan anak-anak mereka, itu anak-anak yang lebih tua membantu dalam merawat dan melindungi anak-anak yang lebih muda, yang berkontribusi pada kelangsungan hidup keluarga secara keseluruhan. Kemudian ada gajah Afrika. Dalam kelompok gajah Afrika, betina dewasa dan anak-anaknya membentuk unit sosial yang kuat. Betina yang lebih tua membantu dalam merawat dan melindungi anak-anak yang lebih muda, yang juga merupakan keturunan dari mereka sendiri. Nah, dalam kasus seperti ini, seleksi gen dapat mempengaruhi kelangsungan evolusi dengan mempertahankan sifat-sifat yang menguntungkan dalam kelompok yang terkait secara genetik. Dengan membantu kerabat dekat mereka, individu-individu yang memiliki gen yang sama dapat meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup dan reproduksi keturunan mereka yang memiliki gen yang sama. Jadi ini dapat meningkatkan frekuensi gen-gen yang menguntungkan dalam populasi seiring waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Mbak Nurul? Apakah ada sanggahan atau tanggapan? Sudah jelas, Mbak Indah. Terima kasih jawaban yang disampaikan. Baik, karena semua pertanyaan dari kelompok pembanding sudah kami jawab oleh kelompok 6, dan tadi kelompok 5 juga sudah menjawab dari pertanyaan para pembanding. Untuk itu, ini sebagai akhir dari presentasi pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selaku di sini sebagai moderator dari kelompok 6, dan tentunya mewakili dari kelompok 5, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Semoga presentasi kali ini memiliki manfaat terlebih kepada kita sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok presenter, kelompok 5 dan 6. Tapi sebelum itu, mohon maaf kalau saya juga batuk. Semoga nanti ya kita bisa segera kembali fit ya. Terutama tadi saya dengar hampir banyak sekali yang mengalami hal yang sama ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sedikit, karena waktu kita sebenarnya sudah habis, kita sudah lebih 5 menit. Tapi sedikit saya perlu waktu tambahan untuk sedikit memberikan informasi tambahan terkait apa yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, semua yang kita pelajari tadi itu tidak lepas daripada tujuan hidup kita. Kan tujuan hidup kita kan beribadah. Kalau dalam konteks agama adalah beribadah. Tapi kalau dalam konteks pembahasan kita saat ini evolusi itu sendiri terjadi adalah ya
15 menit. Ya, evolusi itu sendiri adalah dalam rangka untuk mempertahankan golongan kita. Dalam konteks kita manusia juga sama. Kita semua manusia itu berjuang untuk bagaimana sebisa mungkin manusia itu tetap ada. Oleh karena itu kita setiap hari mendengar ada ilmuwan yang membicara tentang climate change, bahwa climate change itu harus dihentikan, karena kalau tidak dihentikan nanti sumber daya di dunia ini akan semakin habis, semakin terancam kehidupan manusia, dan lain sebagainya, sehingga untuk bisa menjaga manusia supaya tetap ada perlu dilakukan langkah-langkah supaya sumber daya itu tetap awet. Intinya apa? Supaya manusia tetap ada. Kemudian kita melangkah ke hewan-hewan. Hewan juga sama. Semua hewan berusaha sebisa mungkin untuk bagaimana mempertahankan golongan mereka supaya mereka tetap eksis. Intinya pada akhirnya nanti semuanya adalah berkaitan dengan bagaimana cara untuk mempertahankan golongannya. Dan strategi yang paling efektif untuk mencapai hal itu adalah reproduksi. Ya. Sehingga sebenarnya lumrah kalau kita membahas tentang hewan, itu kita nggak akan lepas daripada bagaimana hewan itu bereproduksi, bagaimana hewan itu melakukan hal-hal supaya dia bisa bereproduksi, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh si jantan untuk menarik si betina. Semua itu memang berujung pada, atau mereka memang sedang berupaya untuk bagaimana bisa mempertahankan golongan mereka. Hal yang sama pun juga terjadi pada manusia. Saya yakin semua dari jenengan semua sudah memasuki usia puber, dan saya hampir yakin mungkin separuh daripada bukan separuh, sebagian besar dari waktu jenengan pernah mengalami suatu saat di mana pada saat itu berpikir bahwa waktu itu habis untuk berpikir pasangan. Ya mungkin kalau ada yang sedang jatuh cinta saat ini, ya pasti waktu itu habis untuk memikirkan seseorang yang sedang dikagumi. Yaitu memang kita diciptakan oleh Allah memang nanti tujuannya untuk bereproduksi. Supaya apa? Supaya manusia tetap eksis. Ditambah lagi dalam konteks akhir zaman, nanti akhir zaman kita pun juga diminta supaya golongan umat Muhammad itu tetap paling banyak. Berkaitan dengan tujuan agama itu sendiri, supaya Rasulullah nanti akan bangga di akhir zaman dengan banyaknya manusia beragama Muslim yang mereka nanti akan menjadi pasukan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Intinya apa? Materi kita evolusi hari ini pun tidak pernah terlepas daripada ajaran agama yang kita anut saat ini. Ya, insya Allah sampai akhir zaman pun kita juga akan tetap menganut agama Islam. Oleh karena itu tadi, sebisa mungkin bagaimana cara kita untuk bisa mencapai hal itu dengan cara-cara yang tentunya tidak terlalu dominan menonjolkan konfliknya. Konflik itu selalu ada. Karena kita tadi, semua makhluk, manusia, bahkan kemudian hewan, bahkan virus, bahkan bakteri, semua itu menuju atau mereka membutuhkan sumber daya yang hampir sama. Sumber daya yang ada relatif terbatas. Saya ngomong sumber daya dalam konteks fisik. Secara fisik, jumlah sumber daya yang ada di dunia ini terbatas. Meskipun nanti secara spiritual, sumber daya itu nggak terbatas. Karena Allah pun bisa membuat seseorang itu tetap hidup tanpa orang itu makan. Itu sudah dalam konteks non-fisik. Tapi kalau dalam konteks fisik, namanya orang supaya tetap hidup perlu makan. Untuk makan perlu beras. Untuk dapat beras perlu bertani. Buktinya sekarang banyak sekali orang-orang, banyak sekali petani-petani di antara kita yang juga sudah kesulitan untuk memanen. Ya. Jadi semakin lama sumber daya beras semakin berkurang jumlahnya. Padahal jumlah manusia semakin meningkat. Semua berebutan beras dan lain sebagainya. Oleh karena itu konflik semakin besar. Beruntung di antara konflik yang semakin besar tadi ada namanya altruisme atau kerjasama. Beruntung di antara kita banyak sekali manusia. Ya, saya ngomong manusia karena itu akan mudah dipahami. Karena kalau apa yang terjadi pada manusia itu pun juga terjadi pada hewan. Ya, bedanya apa? Manusia itu proses yang sama itu dipikir secara lebih kompleks. Tapi kalau hewan itu seolah-olah dia ya udah, karena dia insting hewaninya seperti itu, ya dia melakukan hal seperti itu. Tapi kalau di manusia itu kita terbiasa membahas sesuatu itu menjadi lebih kompleks. Padahal nanti ujung-ujungnya adalah sama. Ya. Tapi memang itu benar, karena memang kita dituntut untuk lebih beradab dibandingkan hewan. Ya. Meskipun kita sebenarnya adalah hewan, dalam tanda kutip, kita adalah hewan yang memiliki otak. Oleh karena itu kita seringkali akan merasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat hewani. Tapi beruntung karena kita punya adab, kita punya akal, kita punya hati nurani,
maka sifat-sifat hemani tadi minimal bisa kita rem dan bisa kita kondisikan dengan kondisi yang memang kita kehendaki. Oleh karena itu, ya, jadi beruntung altruisme tadi itu juga seolah-olah kelihatannya kan nggak berdampak langsung kepada keeksisan manusia ataupun keeksisan hewan-hewan tertentu. Tapi sebenarnya altruisme itu juga memiliki tujuan. Sebagai contoh tadi disebutkan bahwa ada beberapa hewan atau beberapa hewan yang dia akan mendukung reproduksi kerabatnya. Karena apa? Gampangnya seperti ini. Oke, kalau aku sendiri, mungkin aku nggak akan bisa kawin. Aku nggak akan bisa reproduksi. Tapi karena aku punya kerabat, dan kerabatku itu punya potensi lebih besar daripada saya untuk bisa berproduksi, dan karena aku dan dia punya sifat yang sama, maka kalau dia nanti reproduksi, keturunannya akan punya sifat yang sama dengan saya. Oleh karena itu, demi mendapatkan keturunan dengan sifat yang sama dengan saya, meskipun saya nggak bisa bereproduksi, maka cukuplah saya membantu teman saya atau kerabat saya yang dia punya potensi untuk bereproduksi lebih besar. Itu adalah contoh daripada altruisme yang tadi, ya. Seolah-olah dia bantu temannya saja, bantu kerabatnya saja tanpa dia dapat keuntungan. Padahal kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, dia pun juga akan dapat keuntungan meskipun nggak langsung. Yaitu apa? Yaitu nanti akan ada keturunan baru yang muncul dengan sifat yang beberapa sama dengan dia, sehingga sifat itu akan tetap bisa awet di generasi-generasi berikutnya. Atau contoh misalkan kita, ya, manusia mungkin punya suku, ya, kita punya suku. Dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi suku itu, maka bila mana seseorang dari suku itu misalkan hanya tersisa 2 orang, hanya ada 2 orang dari suku itu, dan nggak bisa menikah dua-duanya, salah satunya harus yang menikah, ya, maka temannya juga akan membantu, kerabatnya akan membantu supaya apa? Supaya sukunya tetap eksis. Dengan cara apa? Dengan cara dia membantu sebisa mungkin saudaranya, mungkin dengan harta, dengan sebagainya, supaya dia bisa bikin resepsi, bisa ngasih uang lamaran kepada calon istrinya dan sebagainya. Jadi salah satu saudaranya tadi berkorban. Apakah yang berkorban tadi nggak dapat keuntungan secara langsung? Mungkin boten. Malah seolah-olah kamu kok mau sih membantu saudaramu? Kamu kok mau sih mengeluarkan semua uang kamu hanya untuk membantu saudara kamu? Seolah-olah memang nggak dapat keuntungan. Tapi dalam konteks mempertahankan eksistensi sukunya tadi, maka cukuplah salah satu keluarganya yang menikah dan nanti punya keturunan, maka dengan keturunan itu, maka generasi atau eksistensi sukunya bisa tetap ada. Jadi kerjasama itu sendiri juga merupakan apa namanya? Merupakan memang kelihatannya tidak selalu menguntungkan secara langsung, tapi percayalah selalu ada keuntungan yang bisa dicapai oleh kita yang bekerjasama. Makanya dalam Islam memberilah. Kalau misalkan jenengan kita semuanya di perapatan, di lampu merah, kemudian ada pengemis. Yang pengemis itu jenengan tahu bahwa pengemis itu adalah orang penipu. Dia sebenarnya orang kaya, tapi karena malas dia cuma mengemis. Maka kok jenengan lihat ada temannya jenengan yang memberi pengemis itu. Kalau saya pribadi, saya diam saja. Karena apa? Karena toh seandainya pun dia memberi orang yang salah, tapi keuntungan dari memberi itu tidak akan pernah lari daripada orang yang memberi tadi, ya. Karena itu sudah urusannya Allah, ya. Tapi kalau seandainya teman jenengan datang ke jenengan, apa benar pengemis itu orang yang nggak baik? Maka jenengan punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa iya, kemarin saya lihat orang itu ternyata punya mobil, jadi nggak layak untuk diberi, mending berikan ke yang lainnya. Tapi kalau kita melihat dari konteksnya si teman kita yang dia memberi kepada pengemis yang ternyata orang kaya itu, apakah dia rugi? Tidak. Uang yang dia berikan terserah mau dipakai apa oleh pengemis itu. Toh si pemberi nggak tahu. Tapi pahala pemberi, keuntungan yang diterima oleh si pemberi nanti di masa depan itu tidak akan pernah lari. Karena itu tadi namanya kerjasama itu selalu punya keuntungan, meskipun secara langsung ataupun tidak langsung. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh kita. Dalam konteks gen, di level genetik itu pun juga terjadi. Banyak gen-gen di tubuh kita itu yang levelnya itu beda. Levelnya beda maksudnya apa? Kalau seandainya ada 2 gen, A dan B, itu punya fungsi yang sama. Tapi dalam kondisi normal, maka A yang lebih dominan. Ya. Tapi nanti suatu saat, ketika A nggak bisa bekerja, justru B yang bisa bekerja. Padahal dalam kondisi normal, A dan B itu beda kekuatan. A lebih dominan, B kurang dominan. Tapi ada kondisi di mana hanya B yang bisa bekerja. Dan karena B bisa bekerja, maka fungsi A pun bisa digantikan. Ya, jadi itu pun juga terjadi pada dalam level yang sangat kecil di tubuh kita, yaitu level molekuler. Oleh karena itu, ya itulah konsep evolusi sendiri. Intinya apa? Bagaimana caranya supaya generasi kita, golongan kita, atau eksistensi suku kita, eksistensi dan sebagainya, itu tetap
bisa awet. Hal yang sama juga terjadi saat ini, ya kayak kita lihat di Palestina, itu kan sekarang sering disebut sebagai genosida. Ya. Karena apa? Ada indikasi bahwa suku sebaliknya, suku yang lain, itu berusaha untuk menghilangkan suku yang lainnya. Ya. Mereka nggak bisa, suku yang lain tidak bisa berdamai dengan konflik yang ada. Kita sebagai orang yang berakal, orang yang baik, orang yang punya budi, kita pasti ingin, oke, gimana caranya supaya ketika UTS saya ingin dapat nilai yang baik. Caranya berarti kalau orang yang nggak baik, oke, saya sabotase UTS-nya supaya semua orang gagal. Saya akan hire hacker supaya hacker itu bisa menghack semua akun Gmail-nya teman-temanku satu kelas. Pokoknya intinya supaya UTS-ku nanti baik. Itu orang yang tidak bisa mengontrol konflik dalam tubuhnya, konflik dalam dirinya. Tapi normalnya orang, kita semuanya tahu bahwa oke, semua orang punya kesempatan dapat nilai baik. Oleh karena itu, mari kita belajar yang giat supaya apa nanti, supaya nanti teman-teman supaya kita semuanya nanti dapat UTS dengan lancar, semuanya dapat UTS dengan lancar, dan perkara nilai itu nanti adalah tergantung pada bagaimana ikhtiar kita di akhir nanti. Itu juga merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa atau berhadapan dengan konflik yang ada. Semua konflik, ingat, semua konflik itu terjadi pada semua hal, termasuk tadi UTS terjadi, genosida di Palestina terjadi, di dunia hewan terjadi. Banyak antar hewan bersaing untuk menarik betina dengan cara mereka mengindah-indahkan suara mereka. Burung-burung berusaha melatih suara mereka supaya lebih indah, supaya mereka disukai oleh betinanya. Banyak katak maupun kodok melatih vokalnya juga supaya diminati oleh betinanya. Semua bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang mereka minati. Dan sayangnya jumlah sumber daya itu terbatas. Ya, oleh karena itu mari kita menjadi individu-individu yang baik. Ya, seandainya pun ada persaingan-persaingan, ya itu juga tetap kita bersaing dengan cara yang sehat. Ya. Karena apa? Teman-teman juga nggak perlu khawatir. Dengan kita belajar ini, kita semakin sadar bahwa rezeki Allah itu ada. Rezeki Allah itu adil. Kita tidak pernah khawatir karena toh selama kita tetap bisa hidup dengan normal, ya, maka terkait jodoh sudah digariskan, terkait rezeki sudah digariskan. Bahkan kemarin ada seorang ulama mengatakan kalau bisa boikot produk Israel, boikotlah. Karena boikot itu tidak menghalangi orang-orang Israel itu dari rezekinya Allah. Mereka tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah meskipun seluruh umat muslim di dunia ini memboikot. Tapi kalian sebagai orang muslim tetaplah memboikot. Karena boikot itulah satu-satunya cara yang mungkin bisa dilakukan oleh kita orang Indonesia yang nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Tapi yakinlah bahwa dengan boikot itu orang-orang Yahudi pun tetap dapat rezeki dari Allah. Karena rezekinya Allah itu untuk semuanya. Jangan untuk orang kafir, jangan untuk orang non-muslim. Untuk hewan saja ada rezekinya. Hewan-hewan yang tinggal di gua ada rezekinya. Semuanya itu jadi sudah ada rezekinya. Jadi bagi yang saat ini lagi tren, ya dari NU, MUI semuanya Muhammadiyah memfatwakan untuk memboikot. Ya kalau mumpung momennya saya ingat tadi, maka mari kita bisa berkontribusi meskipun tidak bisa semuanya, tapi sebisa mungkin, sekecil mungkin, mari kita lakukan hal itu ya, karena toh kita juga ingin Indonesia itu mandiri dalam produk-produknya ya. Nah, kembali ke topik terakhir ya. Ya, oleh karena itu kalau kita ngomong manusia itu kan insya Allah teman-teman nanti insya Allah lulus tahun depan lulus semuanya sudah mulai bingung dengan jodoh ya. Maka dengan kita belajar hari ini jangan khawatir bahwa kita meskipun mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa Pak saya gak ganteng, Pak saya gak cantik, nanti apakah dapat jodoh? Dapat jodoh semuanya. Karena orang itu tidak hanya suka pada yang cantik saja, orang itu tidak suka pada yang ganteng saja. Semua orang itu maha besar Allah. Allah itu apa yang luar biasa. Allah itu membuat seseorang itu di mata orang lain itu sangat-sangat spesifik. Ada orang yang nun sewu, misalkan nun sewu yang tidak diberikan fisik yang sempurna. Tapi percayalah, ada beberapa orang di antara kita atau di luar sana, mungkin di kota lain dan sebagainya, yang melihat kekurangan itu sebagai hal-hal yang lucu. Loh, anak itu kok lucu banget ya, oh anak itu sebagainya dan sebagainya. Itulah salah satu hikmah daripada ini ya. Jadi kenapa kok sampai akhir zaman nanti ya manusia itu tetap ada berbagai macam kondisi fisik, berbagai macam hal yang lainnya, karena itu tadi selalu ada pasangan-pasangan yang memang menyukai hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu tidak menarik, tapi bagi orang tertentu itu menarik. Hal yang sama juga terjadi pada hewan. Pak, mengapa kok ada burung yang suaranya nggak enak? Karena ada burung betina yang menganggap suara burung yang nggak enak itu tadi tetap enak. Lah itu lagi-lagi kita berbicara tentang rezekinya Allah,
Jadi mari kita syukuri apa yang kita miliki,